Sebelum belajar bagaimana cara berdoa. Doa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiawa hadir. Lisa Nadalia hadir. Hana Mulan hadir. Dewi Aryani hadir. Siti Sukmawati hadir. Marwina hadir. Muhammad Faisal hadir. Apa nih? Enda Aulia Hadir. Fitri Nurul Harimah hadir. Nur Aini hadir. Nur Kamila. Kalian lihat tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis konsep, desain, contoh, dan kemasan produk atau barang jasa. Ya. Jadi kita akan mendesain, membuat contoh, kemasan produk, barang dan jasa. Ya. Ya, yang harus kalian paham di sini, memahami konsep desain itu seperti apa, ya. Desain, contoh, dan kemasan seperti apa. Kemudian memahami tujuan desain dan kemasan produk. Kemudian menerapkan jenis dan bentuk desain serta kemasan produk. Kemudian menganalisis konsep desain, contoh, dan kemasan produk barang dan jasa. Ya. Oke. Tahap perkenalan itu apa? Promosi, ya. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Kemudian ada tahap pendewasaan. Ada lagi tahap penurunan. Nah, ini tahapan-tahapan dari hidup produk itu ada di sini semua, ya. Kalau kita ingin membuat produk yang baru, berarti kita masuk ke tahap Promosi. yang pertama, perkenalan. Ya, promosi itu ya, perkenalan. Kemudian setelah dikenal, maka masuk ke tahap pertumbuhan. Selanjutnya tahap kedewasaan. Dan terakhir, jangan lupa, udah di atas, bisa-bisa kita turun. Nah, ada tahap penurunan. Nah, untuk mensiasati ini semua, ya, kita harus bisa berinovasi. Perhatikan ya tayangan video ini, ya. Nah, nanti dalam tayangan video ini, coba kalian ambil ya, apa makna dari tampilan video ini ya, yang terkandung dalam video ini. Kalian perhatikan ya. Oke, coba kalian putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kepedesan Vlog. Oke kawan-kawan, di episode yang ke-36, di episode yang spesial karena subscriber Kepedesan ini sudah mencapai 1.100. Nah, kali ini kita mau sosial eksperimen terkait dengan kemasan. Nah, kita sudah menyiapkan dua kemasan. Oh, terbalik. Kita sudah menyiapkan dua kemasan, yaitu Dari tayangan video ini, apa yang bisa kalian petik pelajaran di video ini tentang desain produk, gitu, kemasan? Kelompok satu apa? Apa? Karena banyak kelebihan yang dimiliki oleh kemasan desain tersebut. Pada intinya, Masyarakat lebih tertarik pada kemasan berdesain daripada yang kemasan yang kolosal. Mensurvei ya, ke calon konsumen ya, siapa saja di lingkungan kita ya, kita akan menanyakan atau mewawancarai ya, desain seperti apakah yang paling baik gitu ya menurut calon konsumen. Ada nggak pengaruhnya desain itu terhadap suatu produk gitu ya. Nanti kalian tanyakan saja ya, tanyakan nanti kenapa memilih ini, alasannya apa gitu ya. Oke, Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa contohnya ya. Coba apa contoh yang kalian bawa? Silakan kelompok satu itu bawa apa? Apa? Gilus yang ada kemasannya sama yang kerupuk yang tanpa kemasan. Kemudian kelompok dua apa? Polosan sama tenggok, over yang ada kemasan. Kelompok tiga membawa apa itu? Ada kemasannya. Ya, ketela singkong, keripik
sama kerupuk yang tanpa kemasan. Kelompok 4, roti yang ada kemasannya sama roti yang polos, yang biasa tanpa kemasan. Nah, Kita ada dua produk. Nah sebelumnya boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Nuraini, Nama saya Ristiawan. nama saya Lisa. Nah di sini kami akan menanyakan produk mana sih yang lebih menarik menurut dari kalian. dua kemasan ini. Menurut saya sih yang ini. Terus menurut kalian yang mana? Sama saya Sama juga yang ini. ini Kenapa alasannya? karena lebih menarik dan juga Iya, kemasannya kemasannya juga juga. rapi dan lengkap juga. Terus menurut kalian nilai jual yang paling tinggi tuh di antara dua produk ini yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena menurut saya juga Nilai jual yang berkualitas. iya apa tuh kemasan yang Berkualitas berkualitas, itu. produk yang berkualitas juga harga jualnya paling tinggi biasanya. Mengapa desain produk berpengaruh besar bagi penjualan gitu? Berpengaruh besar karena hal itu juga menyangkut kesehatan kita, karena informasi produk itu harus lengkap supaya kitanya tuh nggak gampang, supaya kitanya tuh bisa memilih produk yang mana yang berkualitas, yang mana yang enggak. Terus di sini juga informasinya lengkap, yang ini enggak, ini juga expirednya juga ada, yang ini enggak ada. Boleh minta waktu sebentar? Boleh tahu namanya siapa kak? Ainaulia. Saya Faisal. Di sini kita mau mewawancara ya. Kita ada punya dua produk. Bisa dipegang dulu kak. Yang pertama, desain produk manakah yang lebih menarik? Alasannya apa tuh kak? Karena memiliki nilai jual yang tinggi dan menurut saya desainnya menarik. baik, untuk hasil wawancaranya, silakan kalian diskusikan ya. Kemudian diambil kesimpulannya ya dari hasil wawancara tersebut. Apa yang kalian ambil kesimpulannya dari analisis desain kemasan ya? Silakan kalian diskusikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi intinya Bekerja apa? dengan desain yang menarik. Kita akan memulai diskusi kita ya. Dari hasil wawancara tadi kita diskusikan dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil wawancaranya ya. Dari pertanyaannya, kemudian dari jawabannya apa ya. Ya, kalian presentasikan. Oke ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1, berdiri saja. Ya, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Pertanyaannya, menurut Anda, kemasan manakah yang lebih baik antara kemasan full design atau kemasan polos? Dari wawancara kami, mereka menjawab kemasan full design karena lebih menarik dan lebih lengkap penjelasannya dan menjamin kesehatannya daripada kemasan polos. Lalu pertanyaan 2, Menurut Anda, kemasan manakah yang lebih menarik? Dari jawaban mereka, kemasan full design karena kemasannya rapi dan lebih enak dilihat daripada kemasan polos yang tidak ada penjelasannya. Dan pertanyaan ketiga yaitu menurut Anda produk manakah yang harganya lebih tinggi atau mahal? Mereka menjawab kemasan full design karena kemasannya berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Baik, oke, itu hasil wawancaranya ya. Oke, kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Ayo, silakan. Izin bertanya dari kelompok 2, yaitu ukuran seperti apa yang bisa membuat produk tersebut menarik? Siap, cukup. Terima kasih. Ingin menjawab, ukuran dari produk harus diperhatikan, jangan sampai ukuran kemasannya terlalu kecil atau terlalu besar, tetapi tidak juga sampai ketat karena bisa merusak produknya. Gitu, jadi ukurannya harus sesuai ya. Jadi seimbang. Baik,
Terima kasih untuk kelompok. Oke, saya hapus kita bersama. Selanjutnya, jangan kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan wawancara yang kami lakukan pada konsumen terkait dengan kemasan nama yang lebih menarik konsumen. Yaitu kami sudah menyimpulkan bahwa masyarakat akan lebih tertarik pada kemasan yang berdesain karena dari desain tersebut dapat menarik perhatian konsumen. Kemasan tersebut juga akan lebih melindungi produk agar lebih tahan lama. Nah, untuk pertanyaan harga yang paling mahal, konsumen kami berkomentar bahwa yang paling mahal adalah kemasan yang paling berdesain dan memiliki logo karena memiliki kualitas yang tinggi. Untuk alasan desain produk berpengaruh besar pada penjualan, yakni karena konsumen akan memilih produk dengan desain yang full information soal logo, komposisi, dan nilai gizi. Dengan alasan ini, konsumen akan membeli produk yang berkualitas dan jelas. Jadi kesimpulannya, pada intinya masyarakat akan lebih tertarik pada kemasan produk yang berdesain dan daripada kemasan yang polos, karena kemasan yang berdesain memiliki banyak kelebihan. Tuh. Oke, dari hasil wawancara kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kalau mau Bertanya, apakah model produk berpengaruh pada kemasan? Oke, model produk berpengaruh pada kemasan tidak? Iya, sangat berpengaruh karena konsumen akan memilah dan memilih dari kemasan yang polos dan kemasan yang memiliki banyak informasi. Tuh, ya udah puas jawabannya? Baik, kita kasih aplaus. Menganalisis tentang desain produk, ya. Kalian sudah ambil ya kesimpulannya, jadi kalian sudah pahami apa hasilnya ya dari desain produk tersebut, mana yang lebih baik gitu ya, dari yang desain polos atau desain yang berdesain gitu ya, atau desain yang ada gambarnya, ada logonya ya, yang lengkap gitu ya, yang menarik. Jadi ini ada pengaruhnya ternyata ya kan? Ya, hasil dari analisa kita ternyata ada pengaruhnya ya. Baik, untuk diskusi hari ini cukup ya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan ada apa ya, manfaatnya buat kita semua ya. Nah, jangan lupa sebelum kita tutup hari ini, Bapak ingin sampaikan ada beberapa pertanyaan ya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Oke, kalian catat saja ya. Oke, pertama silakan catat pertanyaannya. 1. Syarat apa yang harus dipenuhi? Sebelum kita tutup, tolong bacakan kesimpulannya ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan kelompok 4 bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, syarat yang harus dipenuhi oleh kemasan agar dapat berfungsi dengan baik adalah 1. Bentuk dan model. Artinya kemasan harus bisa menyesuaikan dengan bentuk produk itu sendiri serta harus memperhatikan ciri khas dari produk tersebut. Yang kedua, ukuran dari produk harus diperhatikan. Jangan sampai ukuran kemasannya terlalu kecil atau terlalu besar, tetapi tidak juga sampai ketat karena bisa merusak produknya. Yang ketiga, daya tahan kemasan. Karena produk tertentu memerlukan kemasan khusus agar daya tahan produknya lebih lama. Keempat, bahan kemasan juga harus sesuai dengan produknya agar tidak cepat rusak baik ke produk maupun ke bungkus kemasan. Materi selanjutnya ya, kita masih dalam menganalisis, cuma nanti kita lebih ke membuat desain rancangan kemasan ya. Bikin doa, kita tutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus kasih semangat ya. SMK 3. bisa ya. SMK Bisa. terima kasih.